بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, kita kali ini sudah masuk di subtema 3, yaitu sikap kepahlawanan. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menyebutkan sifat-sifat kepahlawanan. Kemudian membaca tentang Si Singa Mangaraja 12. Ya. Terus yang ketiga adalah melakukan percobaan dengan cermin. Nah, teman-teman, mari kita menuju ke materi yang pertama, yaitu menyebutkan sifat-sifat kepahlawanan. Berkat kemerdekaan, kita semua bisa dengan bebas melakukan aktivitas, mulai dari belajar dan ikut mendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Kemerdekaan ini patut kita syukuri. Kemerdekaan ini tentu tidak lepas dari peran para pahlawan. Nah, teman-teman, mari kita pelajari tentang sifat-sifat kepahlawanan. Sifat kepahlawanan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada masa lalu para pahlawan berjuang untuk mengusir penjajah, maka pada masa sekarang kalian berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, apa sajakah sikap kepahlawanan? Ciri-ciri kepahlawanan, ciri-ciri sikap kepahlawanan adalah berjuang dengan ikhlas, berani karena benar, tidak mudah putus asa, rela berkorban harta, tenaga maupun nyawa, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, kita pelajari dulu yang pertama tentang sifat kepahlawanan, yaitu yang pertama berjuang dengan ikhlas. Salah satu sikap pahlawan yang patut kita teladani adalah berjuang dengan ikhlas. Mereka tidak mengharapkan imbalan dalam berjuang. Mereka malahan mau mengorbankan harta dan jiwa raganya demi menegakkan cita-cita kemerdekaan. Mereka tidak berjuang untuk mengharapkan harta, pangkat, dan jabatan. Tujuannya untuk mencapai cita-cita luhur bagi kemerdekaan bangsa. Nah, yang kedua yaitu berani karena benar. Sifat berani berhubungan erat dengan kebenaran. Seseorang tidak akan takut jika dia sedang memperjuangkan kebenaran. Orang berani tidak sama dengan nekat. Nah, para pejuang berani melawan penjajah karena mereka memiliki cita-cita luhur
yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Padahal musuh mereka bersenjata lengkap dan canggih. Dengan bermodalkan tekad yang kuat, para pahlawan berani melawan penjajah dengan persenjataan seadanya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, sifat kepahlawanan yang ketiga yaitu pantang menyerah atau tidak mudah putus asa. Pantang menyerah berarti terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Jika perjuangan gagal, pahlawan tidak putus asa. Ia akan terus berjuang sampai kebenaran ditegakkan. Contohnya adalah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat bergerilya. Waktu itu beliau sakit keras, namun dengan semangat tinggi beliau tetap memimpin pasukan bergerilya melawan penjajah Belanda. Pantang menyerah membuat kita tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Pantang menyerah membuat kita sadar bahwa masalah apapun selalu ada jalan keluarnya. Apapun kesulitan yang datang, tetap dihadapi dan diselesaikan dengan semangat pantang menyerah. Sikap kepahlawanan yang keempat yaitu rela berkorban. Rela berkorban berarti bersedia mengorbankan dirinya bagi kepentingan orang lain. Seorang pahlawan mengorbankan kepentingan, pikiran, tenaga, harta, bahkan hidupnya sendiri. Contoh sikap berkorban ditunjukkan oleh Muhammad Toha pada peristiwa Bandung Lautan Api. Beliau berhasil menghancurkan gudang mesiu Belanda meskipun harus kehilangan nyawa. Nah, yang kelima yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Pahlawan adalah orang yang rela menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia diperlakukan tidak adil oleh penjajah, padahal penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Niat untuk membebaskan rakyat dari penindasan dan menegakkan keadilan tersebut mendorong para pahlawan melawan penjajah. Sikap tersebut ditunjukkan oleh Supriyadi yang memimpin pemberontakan Peta di Blitar. Beliau melakukan perlawanan terhadap Jepang karena tidak tahan melihat perlakuan kejam penjajah terhadap rakyat. Jadi bukan hanya Belanda yang menjajah Indonesia, yaitu Jepang juga ya. Nah, itu tadi teman-teman sikap-sikap atau sifat-sifat kepahlawanan yang harus kita tiru, yaitu berjuang dengan ikhlas, ya, berani karena benar, kemudian pantang menyerah atau tidak mudah putus asa, kemudian rela berkorban, kemudian menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu membaca tentang Si Singa Mangaraja ke-12. Silahkan dibaca informasi di bawah ini. Membaca tentang Si Singa Mangaraja ke-12. Nah, nama asli Si Singa Mangaraja 12 adalah Patuan Bosar Ompu. Si Singa Mangaraja lahir tahun 1849 di Bakara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Beliau Raja Tapanuli dan kepala adat dan pemimpin agama. Si Singa Mangaraja gugur pada tahun 1907. Nah, kemudian di panah berikutnya, panah yang ke bawah itu ya.
Tahun 1878, Sisingamangaraja memimpin pasukan melawan Belanda. Beliau menyerang pos-pos Belanda di Taruntung, Balige, Bakara. Tahun 1884, Sisingamangaraja ke-12 berhasil menguasai Tanggabatu. Karena kalah, Belanda mendatangkan bantuan, mengancam, melakukan kekerasan, menangkap, dan membunuh orang-orang yang membantu Sisingamangaraja ke-12. Nah, kemudian berikutnya Belanda menyediakan 2000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Sisingamangaraja ke-12 dalam keadaan hidup maupun mati. Akan tetapi, rakyat Tapanuli tidak mau mengkhianati raja mereka dan terus melakukan perlawanan. Belanda membakar kampung-kampung dan memaksa rakyat membayar denda yang tinggi. Nah, kemudian pada tahun 1907, pasukan Belanda berhasil masuk ke Tapanuli Utara. Belanda mengepung basis pertahanan para pejuang. Sisingamangaraja ke-12 bersemboyan, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Sisingamangaraja 12 gugur di medan pertempuran. Sisingamangaraja memimpin pertempuran melawan Belanda selama 30 tahun. Nah, itu tadi teman-teman informasi yang bisa kita dapatkan tentang Sisingamangaraja ke-12. Nah, kemudian sikap kepahlawanan apa yang dipunyai oleh Sisingamangaraja ke-12? Nah, sikapnya apa ya? Yang pertama adalah dia pantang menyerah. Ya. Selama 30 tahun melawan Belanda. Sisingamangaraja memimpin pertempuran melawan Belanda selama 30 tahun. Kemudian apalagi? Ya, berani juga, berani karena benar. Ya, karena dia tidak mau dijajah. Akhirnya dia melawan Belanda. Kemudian apa? Rela mati demi melawan penjajah, demi kemerdekaannya. Nah, itu tadi teman-teman. Berikutnya kita lanjut ke melakukan percobaan cermin. Melakukan percobaan cermin. Pernahkah kamu mengamati bentuk spion mobil? Melalui spion mobil, kalian dapat mempelajari sifat-sifat cermin. Nah, mari kita lakukan percobaan cermin. Yang pertama, alat dan bahan, yaitu cermin datar, cermin kecil untuk berkaca. Nah, ini cermin datar. Kemudian cermin cekung. Ini bisa piring atau mangkok stainless bagian dalam. Ya, atau mungkin bisa sendok, sendok. Bisa. Cermin cembung, piring atau mangkok stainless bagian luar atau bagian yang cembungnya sendok. Boleh itu dipakai. Nah, kemudian langkah-langkah percobaannya yaitu lihatlah bayangan kalian pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, apa yang terjadi saat kalian bercermin? Misalnya dengan menggunakan cermin kaca, yang untuk berkaca. Cermin biasa yang sehari-hari kalian gunakan untuk berkaca. Nah, bagaimana bayangan yang dihasilkan? Kemudian yang kedua, dengan menggunakan cermin cekung atau boleh menggunakan sendok,
ya, atau centong sayur tapi yang stainless loh ya. Yang stainless tapi yang bagian dalamnya. Yang bagian dalam. Nah, apa yang terjadi? Kemudian bayangan yang dihasilkan bagaimana? Kemudian yang ketiga, cermin cembung. Menggunakan piring atau mangkok stainless bagian luar. Ya, bagian cembungnya itu, atau boleh menggunakan sendok ya. Sendok sayur kalau mungkin agak besar, atau sendok makan biasa itu boleh. Ya, asalkan yang stainless yang bisa menghasilkan bayangan. Nah, bayangan yang dihasilkan akan seperti apa? Nanti silahkan ditulis hasil percobaan yang kalian lakukan. Nah, pada kolom berikut ini yang ada di halaman 122. Nah, nomor 1, 2, 3, kemudian nama cermin, cermin cekung, yang pertama cermin datar, kemudian yang ketiga yang kedua cermin cekung, yang ketiga cermin cembung. Nah, kemudian bayangan apa yang dihasilkan dari ketiga cermin tersebut? Silakan ditulis di halaman 122. Nah, sekaligus sebagai tugas untuk kalian. Begitu ya, kira-kira teman-teman. Nah, sudah tahu. Nah, itulah tadi yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan ke ustazah ya, halaman 122. Halaman 122. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.